Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, ahlan wa sahlan bi Ma'hadil Habib, Pondok Pesantren Nurul Bayan. Pondok alhamdulillah yang saat ini menempati areal 7 hektar yang awalnya hanya 4 hari sewaan. Pondok Pesantren Nurul Bayan adalah merupakan salah satu dari sekian pondok pesantren yang ada di Lombok. Sebagai sebuah pondok pesantren, sebagaimana lazimnya pondok pesantren tumbuh berkembang dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat. Sehingga 24 jam pondok terasa sangat hidup dan sangat dinamis, sehingga sulit sekali untuk membedakan antara ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan kokurikulernya. Tidak sah dia wudhunya, tidak tertib, tidak sah sholatnya, tidak jadi dia sholatnya. Nah, maka kita dituntut untuk hidup tertib. Kurikulum Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah merupakan perpaduan dari kurikulum Pondok Salaf, Pondok Modern, dan kurikulum Kementerian Agama. Nurul Bayan. Pada awal tahun 90-an, Kalabayan masih dalam belenggu kegelapan. Kalabayan terasa sangat membutuhkan siraman. Nurul Bayan datang membawa cahaya kebenaran. Pondok Pesantren Nurul Bayan tumbuh dan berkembang sangat-sangat alami. Proses pertumbuhannya tidak instan, melalui sebuah proses yang sangat panjang, melalui liku-liku dan dinamika. Berawal dari tempat anak mengaji dengan hanya 4 orang anak pada tanggal 19 November 1991 Masehi, Nurul Bayan mulai berdiri. Tetapi tentu satu hal yang perlu difikirkan dan dimengerti, bahwa eksistensi sebuah pondok pesantren tentu disebabkan adanya faktor pendukung yang begitu kuat sebagai landasan tempat bergerak dan tumbuhnya pondok pesantren dimanapun.
Nurul Bayan mulai berbenah atas tekad pendiri Kiai Haji Abdul Karim Abdul Ghafur dan Ummi Halimatus Sa'diyah, dan atas dorongan satu restu dari kedua orang tua Haji Abdul Ghafur Rawi dan Hajah Mudrikah Salamah, Nurul Bayan tak pernah menyerah. Maka Pondok Pesantren Nurul Bayan yang bergerak pertama kali dengan sarana yang sangat minim, dengan santri dari 1, 4, 30, yang sampai tahun ini menjadi 406 santri, semua tinggal di dalam asrama, maka pertumbuhan itu sangat alami. Inilah yang dikatakan bahwa sebuah pondok pesantren akan eksis manakala dia memiliki nilai, memiliki satu sistem, dan memiliki juga satu kurikulum. Sharp. Up your voice. Sharp. Good. Sharp. Good. Sharp. علامة الرفع في الفعل المعتل الآخر أي في الفعل المضارع المعتل الآخر تقدر على آخر كلمة يعني الضمة تقدر على الألف أو الياء. All praise be to Allah, the most gracious, the most merciful, the Almighty Allah, who has given us His mercies and health. Tenaga pendidik di Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Pondok Pesantren Nurul Bayan merupakan alumni kami sendiri di Pondok Pesantren Nurul Bayan yang tengah menyelesaikan pendidikan S1 di Mahat Ali, serta beberapa alumni yang telah menyelesaikan pendidikan di beberapa perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri, dan juga beberapa alumni yang telah menyelesaikan pendidikan di mahat-mahat yang ada di Jawa maupun beberapa tempat lainnya. Yang pertama adalah terkait dengan nilai. Yang dimaksud dengan nilai di sini adalah adanya jiwa yang melatari, yang mendasari semua gerakan yang di dalam pondok kita katakan sebagai panca jiwa. Pertama, keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, dan jiwa bebas. Selama 5 nilai ini ada mendasari pergerakan Pondok Pesantren Nurul Bayan, maka insyaallah dari tahun ke tahun dia akan tumbuh, berkembang selaras dengan harapan kita. Kemandirian, santrinya harus mandiri, gurunya harus mandiri, dan pondoknya harus mandiri, harus memiliki sifat iffah dan izzah. Dengan iffah dan izzah maka orang akan menghormati pondok kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susu, editan sil kabur belum ketemu. Bapak jaksa bilang tidak tahu, Pak polisi juga bilang tidak tahu. Negeri ini katanya negeri hukum, tapi kok rakyat kecil yang selalu dihukum. Ini salah siapa? Ini dosa siapa? Tanyakan pada Pak Domo. Pak Domo, pasukan doger monyet. Cio 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 cio,
وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك pun tiba kita sambut gembira, santri pun bersukaria dengan senyum marona, bertemu ustazahnya hilang tunda gulana. في شعره إن في يد الشبان أمر الأمة وفي أقدامها حياتها فإن صلحوا صلحت شؤون الأمة وإن خربوا خربت شؤونها. Korban berarti kerugian. Disadari atau tidak, mereka telah dirugikan oleh mode-mode tersebut. Kerugian itu dapat berupa kehilangan jati diri sebagai generasi Islam atau kehilangan masa depan. Before going on my speech, let's thank to God Allah, Lord of the world, the creator of everything, who has given us from the mercy and blessing and we can together in this blessing. Mugi hadir siang lejurun penunggu seramian jadian pidato sabar judul selaku ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala rasa anaran mati. Dempa chale dum dum, dempa chale dum dum, dempa chale dum dum. Ayo, angkat. We are members Nurul Bayan. Goyang digoyang sayang, goyang digoyang sayang, goyang digoyang sayang, karena goyang mata sayang. Nurul Bayan mulai berkembang. Tanah kering kini menjadi taman asri, dengan bunga-bunga yang selalu berseri atas limpahan nikmat ilahi. Nurul Bayan terus berdiri. Yang kedua adalah sistem pendidikan. Sistem kita unggul. Karena semua santri tinggal 24 jam di dalam pondok, maka proses 24 jam dikemas dengan kurikulum baik bersifat akademik maupun kurikulum kehidupan. Kurikulum itu pada hakikatnya mengantarkan seluruh santri memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang memunculkan nanti karakter dan kepribadiannya sehingga sanggup tampil menjadi seorang pemimpin. Ayo maju, ayo keluar, hadapi dunia dengan bernyanyi. Berayalah seluas biru langit, berpikirlah sedalam biru langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, do you bring book all? Yes, bring. Please put your book in front of you. Yang ketiga adalah kurikulum. Kurikulum pondok adalah kurikulum yang sangat integratif. Artinya tidak ada dikotomi antara umum dan agama. Umum dan agama dikemas menjadi satu kurikulum yang diajarkan kepada santri yang melahirkan proses pembiasaan tadi. Oleh karena itu maka kegiatan yang bergerak di pondok selama 24 jam mulai dari bangun tidur
kemudian kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikulernya. Samping itu kemudian kegiatan-kegiatan yang tumbuh silih berganti dari pagi hari sampai malam. Tidur itu sendiri, kegiatan-kegiatan itu akan melahirkan proses pembiasaan. Maka dari sinilah muncul kata-kata al-ma'hadu la yanam. Pondok tidak pernah tidur. Dia terus tumbuh, aktif dan bergerak. Santrinya boleh tidur, pondoknya tidak boleh tidur. Kegiatan-kegiatan inilah yang melatar belakangi seluruh kegiatan yang ditopang, didasari dengan adanya jiwa-jiwa yang luhur tadi. Maka insya Allah ke depan semakin tua usia pondok ini, maka diharapkan semakin banyak kiprah dan pengabdiannya di tengah masyarakat. Semakin besar kepercayaan masyarakat, maka dengan sendirinya akan semakin banyak pula santrinya. Semakin banyak santri berarti dinamika kehidupan di pondok akan semakin baik. Semoga dari tahun ke tahun Pondok Pesantren Nurul Bayan terus mampu memenuhi harapan-harapan umat. Dengan demikian maka Allah akan senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, karena pergerakan kita murni karena Allah dan semata-mata hanya untuk Allah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah didirikan bersamaan dengan pendirian Pondok Pesantren Nurul Bayan oleh Kiai Haji Abdul Karim Abdul Ghafur dengan masa pendidikan 4 tahun dan 6 tahun. 4 tahun bagi santri yang telah menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah pertama atau di madrasah sanawiyah, dan 6 tahun bagi santri yang telah menyelesaikan pendidikan selama 6 tahun di sekolah dasar atau di madrasah ibtidaiyah. Kurikulum Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah merupakan perpaduan dari kurikulum Pondok Salaf, Pondok Modern, dan kurikulum Kementerian Agama. Sehingga diharapkan setelah menyelesaikan pendidikan, santri diharapkan mampu untuk membaca kitab-kitab klasik atau yang selama ini dikenal dengan kitab kuning. Santri juga memiliki kemampuan yang baik dalam ilmu-ilmu alat seperti nahu, sorob, dan grammar di dalam bahasa Inggris, serta santri memiliki kemampuan di dalam ilmu-ilmu eksak serta ilmu-ilmu sosial. Alhamdulillah, alumni Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah telah banyak yang berkiprah di berbagai bidang. Ada yang mendirikan pondok pesantren, menjadi staf pengajar di berbagai lembaga pendidikan baik menengah maupun tinggi, ada yang menjadi PNS, wirausaha, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik maupun Allah Subhanahu wa taala kami dapat bersama membantu bekerja meningkatkan Pondok Pesantren Nurul Bayan. Kami sebagai Dewan Guru di Pondok Pesantren Nurul Bayan merasa kebanggaan yang sangat besar karena dapat belajar sekaligus mengajar di Pondok Pesantren Nurul Bayan ini, karena bagi kami belajar dan mengajar di Pondok Pesantren Nurul Bayan menjadi suatu komponen yang tidak terpisahkan. Kami belajar sekaligus kami mengajar karena pada dasarnya tugas dari guru yang ada di Pondok Pesantren Nurul Bayan ini adalah mengajar, belajar, dan membantu melaksanakan tugas-tugas kepondokan.
di samping itu juga bahwa yang perlu untuk disadari bahwa tugas seorang guru bukan hanya sekadar tugas kepada belajar mengajar, tetapi lebih terfokus kepada membentuk karakter santri, karena pada dasarnya guru adalah seseorang yang digugu, guru adalah seseorang yang ditiru. Digugu, didengar ucapannya, ditiru tingkah laku dan akhlaknya. Karena pada dasarnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kadan al-muallimu an yakuna nabiyyan." Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa melaksanakan aktivitas kita pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai alumni angkatan pertama di Pondok Pesantren Nurul Bayan ini, saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nurul Bayan telah membentuk kepribadian kami, membentuk kepribadian seluruh alumni, sehingga dengan kepribadian itulah kami, saya dan seluruh alumni bisa mampu berdiri tegak di tengah-tengah masyarakat yang luas. Kehidupan 24 jam yang ada di Pondok Pesantren Nurul Bayan ini ternyata melahirkan pembiasaan hidup taat, pembiasaan hidup bersih, pembiasaan hidup taat disiplin dan lain sebagainya. Sehingga dengan pembiasaan itulah kami dan seluruh santri dan alumni bisa mampu berdiri tegak di tengah-tengah masyarakat yang luas pula. Pesan saya kepada seluruh santri yang ada di dalam Pondok Pesantren Nurul Bayan ini untuk selalu taat kepada pondok, taat kepada pimpinan, dan taat kepada seluruh elemen Pondok Pesantren Nurul Bayan ini. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua berawal dari tempat ini, tempat yang begitu barokah, Nurul Bayan. Pondok pesantren yang merupakan salah satu media dakwah bagi para pemuda. Di sini kita dapat merasakan bagaimana hidup mandiri, bagaimana menyelesaikan keadaan, baik itu keadaan dikala sederhana maupun dikala kita sedang berlebih-lebihan. Dan tidak kalah pentingnya, di Pondok Pesantren Nurul Bayan kita diajarkan bagaimana berorganisasi dan bagaimana caranya memimpin. Karena di Pondok Pesantren Nurul Bayan telah kita sama-sama ketahui bahwa prinsip kita adalah mau dipimpin dan siap dipimpin. Oleh karena itu, kita di Pondok Pesantren Nurul Bayan kita terikat dengan pendidikan selama 24 jam. Ada kalanya kita merasakan bosan, jenuh di dalam pondok. Tetapi jika kita bisa melewati semua itu dengan sabar dan bersandarkan kepada keimanan, insya Allah kita akan sampai kepada tujuan-tujuan kita yang sebenarnya di pondok ini. Dan pesan-pesan bagi santri dan santriwati di Pondok Pesantren Nurul Bayan agar selalu kuat dan tabah, sabar dalam menjalankan semua aktivitas di pondok pesantren kita, dan selalu menikmati semua kegiatan yang ada di pondok pesantren. Dan pesan-pesan saya bagi teman-teman, khususnya teman kelas 6, agar selalu mengingat bagaimana Mudirul Ma'had beserta Umi selalu mengajarkan kita berbagai ilmu, yang dimana ilmu-ilmu itu akan bermanfaat jika kita sudah keluar dari pondok pesantren. Wish us luck in our life, and may God always bless us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan niat, kuatkan takwa, jauhkan maksiat, bertawadu selamanya.
suci cahaya ilahi. Jaga